Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Lurah, Ibu-ibu pembina, dan ibu semua yang hadir, ada berapa puluh orang Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 11 ya. Alhamdulillah. Yang di WA saya ada 25 ya Bu. 25 ya. Alhamdulillah. Nanti mohon disampaikan, tadi sudah dibuka Bu grupnya? Belum, WA saya belum ya? Belum ya. Oh, di rumah HP-nya. Iya. Saya lupa, ada juga ibu-ibu yang pernah WA saya, tapi belum tersimpan ya. Saya lupa. Udah lama nggak WA lagi, jadi nggak terkonek ya. Nah, hari ini insya Allah saya bersyukur sudah ada kesempatan kembali untuk bisa berjumpa dengan ibu-ibu Majelis Taklim Pondok Ranji Lestari. Namanya apa Bu? Ar-Rahmah. Ini nama majelis taklimnya ya? Iya. Sekaligus nama musola. Oh, musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah, majelis taklimnya Ar-Rahmah. Alhamdulillah, sudah berapa tahun kita Bu ini majelis taklimnya? Nah, lupa ya. Masya Allah. Jadi kalau punya anak sudah balik nih. Masya Allah. Ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Saya WA itu, di WA-nya sudah saya sampaikan ya. Yang pertama, penguatan doa yang dulu pernah kita pelajari Bu ya. Nanti insya Allah dibagikan sama Bu Ida. Teksnya saya tulis di papan, saya foto karena di kelas ya, saya sampaikan di kelas biar nanti bisa disampaikan di sini juga dilihat. Kemudian link videonya, tapi nggak ada gambarnya, cuma suara. Nanti bisa didengarkan diulang. Masih ingat kan dulu? Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Pertama. Yang kedua, Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Yang ketiga, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Yang keempat, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Yang kelima, Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Yang keenam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi 6 doa itu saya kasih nama doa pengubah takdir ya, atau pengubah nasib boleh ya. Di videonya saya kasih nama doa penembus langit. Ya, apa aja deh, ibu-ibu juga bisa kasih nama sendiri-sendiri ya. Karena doa itu dari Quran dan dari hadis ya. Jadi doa ini Masya Allah luar biasa. Ibu-ibu bisa amalkan setiap habis sholat, atau kalau mau tidur ya minimal sekali lah sehari dibaca ya. Dan dulu sudah berapa Bu? 2 atau 3 yang kita sampaikan tuh. Ya muqallibal qulub sama Rabbi habli ya. Sama satu lagi tuh yang ketiganya tuh. Rabbi habli hukma alhiqni bisolihin. Jadi 2 dong. Ya muqallibal qulub, terus Rabbi habli hukma alhiqni bisolihin, terus satunya Sama hukma. Alimna belum? Alimna sudah. Alimna ilman yanfa'una wanfa'na bima. Belum ya? Belum. Berarti baru 2 ya, insya Allah. Ya, semua total 6. Tapi nggak sulit Bu, karena ini sering terdengar kita di Al-Quran juga. Agak susah deh, Ustaz. Kenapa? Yang keempatnya agak susah karena Rabbana srif anna. Yang atau apa? Yang keempat. Alimna ilman yanfa'una atau apa? Kan itu sering dengar. Sering dengar.
Rabbi a'udzubika min hamazatis atau Rabbi habli hukma. Rabbi habli hukma malah pendek itu. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Itu jarang dengar ya? Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Yang jarang denger ini malah yang lebih dahsyat sebenarnya. Ya. Karena di dalamnya ada permintaan kita, ya Allah berikanlah aku hikmah dan masukkanlah aku dalam golongan orang yang soleh. Dulu sudah pernah saya terangkan belum ini? Sudah ya. Bagaimana bedanya minta sama hibah, ya kan? Ya, hikmah itu apa? Jadi hikmah itu sesuatu yang buat kita selalu bersyukur pada Allah. Bisa ngambil pelajaran. Itu yang pertama. Jadi saya berharap ibu-ibu menjadi bagian dari keluarga besar pengamal doa ini. Ini bukan dari saya, dari Nabi Muhammad dan dari Al-Quran. Saya hanya ngumpulin aja. Nah, selain doa-doa yang sudah biasa kita baca ya, Robbana Atina dan lain sebagainya. Nah, nanti silakan. Nah, doa ini khusus kita bisa maknai karena orang itu harus punya amalan yang khusus. Kalau kita punya amalan khusus, berarti ada sesuatu yang rahasia yang berbeda antara kita dengan yang lainnya gitu ya, yaitu kita dengan Allah lah gitu ya, hubungan kita spesial antara kita dan Allah. Jadi doa itu Masya Allah. Kenapa pengubah nasib atau pengubah takdir? Takdir itu adalah, kalau di bahasa Indonesia takdir itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia yang terjadi maupun belum terjadi. Tapi kalau dalam Islam, takdir itu enggak tiba-tiba takdir, ada qadha dan qadar. Kalau qadha itu belum terjadi, yang akan datang. Kalau qadar sekarang terjadi. Kalau ada orang tiba-tiba jadi menteri misalkan. Wah, dia jadi menteri padahal dulu cuma guru ngaji, misal. Berarti itu kita namakan takdir. Ya. Padahal sebelum dia jadi menteri sudah tercatat, itu namanya qadha. Ya, jadi sudah tercatat tapi kita nggak tahu, itu namanya qadha. Taunya setelah terjadi. Ya, dulu rajin ngaji, ternyata meninggalnya di tanah suci, misalnya. Itu berarti takdir kalau sudah terjadi karena diketahui orang. Kalau belum diketahui, qadha. Nah, doa kita ini pengubah qadha. Ya sebenarnya, tapi kan nggak dikenal dalam bahasa Indonesia nih, dalam kehidupan sehari-hari qadha itu apa, orang tambah bingung kan ya. Agar lebih mudah dipahami, pengubah takdir. Ibu-ibu di sini mau nggak takdirnya yang ditulis sama Allah itu kurang baik menjadi baik? Mau ya, pastilah ya, ya pasti ya. Karena kita nggak tahu, kita diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi kita berdoa minta itu ada ruginya nggak Bu? Nggak ada, karena Allah pasti akan kabulkan. Oh Ustadz, mana? Aku udah minta kaya, minta kok belum kaya-kaya juga. Mau sekarang berhenti atau masih punya harapan lagi ke depan? Kalau sekarang berarti ini belum dikabulkan, kok nggak dikabulkan? Berarti sekarang udah berhenti. Ya, tapi kalau masih yakin berarti masih ada harapan ke depan. Makanya nggak boleh bilang mana sih kok nggak dikabul-kabulin. Padahal masih ada kesempatan untuk menanti, gitu. Kenapa kok kita masih disuruh menanti? Janji Allah pasti terjadi. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, akan kukabulkan. Tapi Pak Ustadz, kenyataannya dia pernah itu minta utangnya semua terbayar sebelum dia mati. Ya, minta semua anaknya punya rumah sebelum dia mati. Minta macam-macam. Ya ada mobil, ada ini, punya villa di mana Pondok Indah gitu. Ternyata setelah dia mati, saya saksinya Pak Ustadz, dia ternyata semuanya nggak dikabulin sama Allah. Villa nggak ada, terus rumah untuk anak-anaknya juga semua malah ngontrak anak-anaknya. Ini utang masih nyisa. Aduh, gimana itu Pak Ustadz? Apa jawabannya? Allah akan balas di akhirat. Gitu. Jadi nggak ada ruginya.
Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan nanti ada orang yang kaget banget tuh. Ketika di akhirat itu di akhirat pahalanya banyak banget. Ketika di surga itu masya Allah, kok dia nggak nyangka padahal dulu dia ngamalin biasa-biasa aja. Ikut pengajian ya seminggu sekali gitu misalnya. Kok pahalanya banyak banget gitu loh. Kenikmatan Allah banyak banget. Ternyata karena dia banyak berdoa. Dia yakin kalau nggak dikabulkan di dunia, Allah pasti ganti dengan hal lain atau dikabulkan di akhirat. Oh, masya Allah. Jadi berdoa tidak ada ruginya. Apalagi doanya dari Quran, doanya dari hadis Nabi. Yang saya sampaikan nanti disampaikan Bu Ida di share di grup. Ya, isi grupnya ada berapa orang Bu? 25. Semua yang tercatat yang dikirimkan nama-namanya ada dalam grup semua kan? Iya. Ya itu nanti mohon ya disampaikan kalau ini bacanya gimana, minta ajarin yang sudah bisa baca Al-Quran karena kan saya tulis Arab, terus ada dua foto itu saya foto papan tulis di kampus habis saya tuliskan ke mahasiswa saya foto, nah saya kirim ke grup-grup mahasiswa saya yang lain biar gak nulis ulang gitu maksudnya. Nah nanti ibu diginikan aja diperbesar karena kan tulisannya kecil ya biar besar. Terus kalau belum jelas juga dengarkan di channelnya itu. Di channelnya saya sampaikan juga di Bu Ida channelnya judulnya doa pengubah takdir ya kalau nggak salah penembus langit maaf tapi sama itu doanya ada 6 itu ya insyaallah. Pertamanya ada sadia muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik itu masya Allah. Jadi nanti kalau kapan-kapan kalau misalkan ini gimana memahami ini nanti bisa tanya saya bisa WA saya. Ibu yang dirahmati Allah. Nah agenda pertama saya ingin menguatkan itu dan ingin nanti ibu-ibu mengamalkan itu biar saya dapat pahalanya. Kalau ibu-ibu pengen dapat pahala juga caranya sama, nyuruh orang lain ngamalin gitu, gak ada salahnya, gak ada ruginya. Saya juga dapat pahala, ibu-ibu juga dapat pahala, orang lain juga gitu. Kita yakinkan kalau kamu pengen nanti ketika kamu tidur dapat pahala terus, ketika kamu mati dapat pahala terus, sampaikan ini ke orang lain agar disuruh mengamalkan. Oh, masya Allah. Begitu ya. Jadi doanya ada berapa tadi Bu? 6 ya. 6. Saya ngatur posisi dulu. Kayaknya sudah mulai kesemutan sudah umur Bu ya. Mohon maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita perlu tahu ada indikator itu tanda atau alat evaluasi ya, alat untuk mengukur keberkahan. Ini dari guru saya namanya Kiai Haji Agus Wahid Rahman, nanti saya sampaikan kembali ke ibu-ibu ya dengan penjelasan saya tentunya. Nah ini masya Allah bagus saya kira untuk kita mengukur bagaimana keberkahan itu ada atau tidak. Ada 6 alat ukurnya, doanya ada 6, alat ukurnya ada 6. Untuk apa alat ukur ini? Untuk menilai ya keberkahan. Apa itu keberkahan? Berkahan itu ziyadatul khair, tambah kebaikan, dan ziyadatul taqarrub ilallah, tambah dekat pada Allah. Tambah baik aja tapi kalau nggak tambah dekat enggak, itu bukan berkah. Ada loh Bu, ada orang tambah baik. Kenapa tambah baik? Karena semua orang bilang dia baik. Dia berbagi, dia punya nama populer, dia punya jabatan. Setiap orang pasti dia tambah baik. Tapi apakah berkah? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Bisa jadi kita nggak tahu ketika dia berbagi niatnya untuk apa. Kalau dia niatnya untuk tambah populer, tambah baik, tambah biar dikenal orang baik, itu aja yang dia dapat. Tapi kedekatan sama Allah nggak dapat. Berarti dia nggak dapat berkah. Cuman dapat disebut orang dia orang baik, tambah baik. Kalau meninggal pun ditanya orang baik. Padahal sebenarnya Allah yang maha tahu niatnya untuk apa. Makanya mengatur niat itu masya Allah penting banget. Jadi, nah kalau kita ngaji, berkumpul di majelis taklim, di komunitas, di paguyuban, di RT atau di alumni reuni misalnya, apa saja punya perkumpulan, itu ukurannya dengan 6 ini bagus Bu. Biar kita lihat ini kira-kira masih perlu dilanjutkan nggak ini perkumpulan kita ini.
Majelis Taklim Ar-Rahmah yang sudah 13 tahunan ini perlu dilanjutkan nggak ini? Alat ukurnya ada 6 itu. Ya. Ya, nanti insyaallah dibagikan. Yang pertama, ya. Kalau ada yang bawa polon boleh ditulis gitu ya. Karena kalau nggak ditulis kadang lupa. Ya. Yang pertama, iman. Alat ukurnya apa, Bu? Iman. Jadi gini. Kalau kita ngaji, berkomunitas, berpaguyuban, berkumpul dalam kelompok-kelompok hobi, senam, renang dan lain sebagainya, itu alat ukur bagi kita itu biar tambah berkah. Pertama, imannya harus tambah kuat. Ada enggak perkumpulan yang itu kalau kita masuk situ iman kita tambah kayak dedel duel gitu kayak tambah compang camping gitu, ada nggak gitu kira-kira? Ada nggak? Ada ya, pasti ya. Pasti ada. Nah, kalau untuk apa kita gabung di komunitas, di perkumpulan, di majelis taklim, di pengajian, di paguyuban, tapi kalau iman kita tambah nggak baik, tambah nggak kuat, tambah compang camping, tambah dedel duel, tambah berkurang, nggak ada gunanya, harus segera diberhentikan. Kenapa? Berbahaya, mengganggu iman. Mohon maaf, contohnya apa ya? Ya, komunitas yang ketika kita masuk itu tambah ganggu iman, merusak iman. Ya, misal ada orang gabung di gangster-gangster, misalkan anak-anak muda, arisan sosialita, atau ibu-ibu berjuis ya, ibu-ibu yang penghasilannya kaya baik pribadi ataupun dari suami misalnya, kemudian gabung di kelompok ibu-ibu seperti itu. Biasanya dalam tanda kutip itu aneh-aneh gitu ya. Aneh-anehnya yang jauh dari keimanan, jauh dari peningkatan iman. Nah, yang baik ada juga, contoh misalkan hijrah. Ini kelompoknya para artis itu kan komunitas hijrah. Itu baik, menghasilkan imannya tambah kuat. Nah, jadi kelompok apa saja, mau kelompok mancing pun, Bu, komunitas mancing, kalau mancing tambah ingat Allah, boleh. Saya nggak tahu, saya karena nggak pernah gabung. Siapa tahu mancing sambil berzikir la ilaha illallah, misal, nggak tahu. Nah, tapi kan kita nggak boleh menilai ya. Kita nggak boleh mengatain ya, nggak boleh menjustifikasi, nggak boleh menganggap bahwa yang seperti itu pasti jauh, belum tentu. Gitu. Yang kita serahkan ke orangnya masing-masing, tapi kita kasih tahu imannya harus tambah. Gitu. Jadi mau kelompok apa saja, gabung di mana saja, imannya harus tambah kuat. Tentang apa? Akhirat. Tentang akhirat kita harus kuat, Bu. Hidup kita bukan hanya di sini. Ada akhirat, ada alam kubur. Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? 632. Sekitar 1400-an tahun yang lalu. Sedangkan kita hidup berapa? Paling 70, 80. Loh, 80 tahun lah taruhlah. Karena proposal hidup saya itu saya pengen meninggal 80-an tahun. Ibu-ibu pengen berapa tahun? Yang sudah 80 tambah lagi lah, pengen 85 atau berapa, nggak apa-apa, minta pada Allah. Lah ngapain lama-lama kan? Ya, kenapa begitu? Karena kita yakin ada alam setelah ini, gitu. Nah, masya Allah, ini harus tambah kuat tuh. 80 lebih dikit nggak apa-apa lah, ya Allah gitu ya. Ya asal sehat, bermanfaat, husnul khotimah. Untuk apa umur panjang nggak manfaat, su'ul khotimah, naudzubillah. Harus diminta. Itu orang beriman bedanya gitu. Jadi punya target. Saya punya rencana, berarti sekarang saya 47 tahun. Ya kurang lebih ya 33 tahunan lagi. Kalau dikasih kabul sama Allah. Jadi saya sudah rencanakan selama 33 tahun ini harus ngapain aja. Ibu-ibu boleh rencanakan juga. Kenapa? Loh orang panitia Isra Mi'raj aja pakai proposal. Iya nggak, Bu? Datang ke Pak Lurah, mau ada ini Isra Mi'raj, sumbangan, mana proposal? Pasti tuh tanya proposal Pak Lurah. Iya tong, lo gimana sih mau ini nanti biayanya gini, ini kapan diadakan acaranya? Oh iya ya, tunggu deh Pak Lurah, seminggu lagi saya balik, buat dulu proposal.
apalagi hidup kita. Hidup kita nggak berulang di dunia ini, gitu. Harus buat proposal, Bu. Rencana lah bahasanya. Ya nggak usah sulit-sulit, tulis aja. Nanti kira-kira 5 tahun lagi itu kita apa, gitu. Yang belum lancar tahsinnya lancar. Setahun masa nggak lancar setahun, gitu ya. Nah itu namanya proposal. Ya meninggalnya nanti rencananya di mana. Boleh direncanakan, dikabulkan sesuai dengan keinginan. Alhamdulillah. Kalaupun tidak, berarti diganti sama Allah yang lebih baik. Loh, Nabi Muhammad itu 1400 tahun yang lalu masih di alam kubur. Para sahabat masih di alam kubur. Jadi di alam kubur kira-kira lebih lama atau lebih cepat daripada di alam dunia? Lebih lama. Tapi kita sibuk menyiapkan yang sebentar atau yang lama? Yang sebentar. Di dunia ini kan kita sibuk nyiapin. Wah, memberikan rumah untuk anaknya, kuliah ini. Masya Allah, belum ganti tas yang baru, belum yang ganti sih. Belum lagi sibuk. Oh itu ada apa namanya? Hampir aja tumpah, mohon maaf. Ya, tapi yang alam kubur yang sebenarnya Nabi Muhammad bersama para sahabat aja 1400 tahun. Belum lagi siapa Fir'aun yang tenggelam di lautan. Itu sekitar zaman Nabi Musa 3000 tahun sebelum Masehi. 3000 plus sekarang 2000, ya 5000 tahun. Mereka nunggu di alam kubur 5000 tahun. Sedangkan kita di sini paling, kalau saya 33 tahun lagi lah kurang lebih. Ibu-ibu nggak tahu berapa. Tergantung permintaannya. Loh, gitu kita sibuk banget di dunia ini sampai lupa bahwa ada alam kubur yang akan lebih lama lagi alam akhirat, surga neraka, lebih lama lagi. Quran menyebutkan abadan, selamanya. Masya Allah. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Makanya kalau kita bergabung di komunitas apapun di dunia ini harus nambah iman. Kalau enggak tinggalin. Ya, contoh sederhana, ibu-ibu dijabri orang atau di DM, ya, baik itu lewat Facebook, lewat TikTok, lewat apa aja, ya. Coba, apa maunya dia apa? Kira-kira kalau kita terima dia, kita save nomor dia, ada tambah iman atau enggak? Itu, atau tambah ramai keluarga kita. Contoh nih, gitu ya. Nah, atau kita malah dijebak ini dan itu. Kalau khawatir, tinggalin. Begitu. Gitu. Saya kadang-kadang ada ini Sherlock, nggak jelas ini apa maksud siapa, nggak tahu, tinggalin. Kadang-kadang gambarnya cantik, Bu, profilnya. Ya, sekarang kan profil cantik bisa pakai AI. Ya, kata teman-teman namanya Teh AI. Teh AI gitu. Teh AI itu AI maksudnya. Teh AI gitu. Tanya aja sama Teh AI gitu. Teh AI gitu ya. Oke. Jadi insya Allah, Bu, kita ingin kalau kita bergabung berkumpul seperti ini harus tambah iman. Iman apa? Keyakinan ada hari setelah ini. Jangan sampai enggak. Saya ngajar di CMS juga, Jakarta Multicultural School. Murid-murid saya itu murid-murid ekspatriat. Saya ngajar di situ dari 2011. Ngajar Islamic Studies, ngajar agama tapi dalam bahasa Inggris. Itu anak-anak saya yakinkan juga begini. Kalian lahir kondisi orang tua kaya-kaya, ya kan? SPP-nya ya bulanannya 5 juta dulu itu. Nah sekarang berapa saya nggak tahu. Ya, nggak sebanding dengan gajinya yang ngajar ya. Masya Allah, SPP-nya mahal banget. Nah, tapi coba lihat, ada nggak orang yang terlahir dari keluarga yang nggak punya? Banyak. Ya kalian lahir dari orang kaya, ya keluarga kaya. Lihat sebagian sana lahir dari keluarga nggak punya, tapi masih lumayan. Ada yang lahir entah keluarganya nggak punya atau punya, tiba-tiba meninggal karena bom di Palestina misalnya. Apa dosa mereka? Ya kan? Mereka baru lahir, baru menghirap dunia paling beberapa bulan, harus meninggal, harus lepas kepalanya, harus berkeping-keping tubuhnya karena bom. Coba genosida, pembunuhan yang nggak manusiawi. Kalau nggak ada akhirat, nggak mungkin, Bu. Kalau nggak ada alam kubur, nggak mungkin.
Logika manusia nggak mau terima. Orang lahir sama di dunia dari ibu, dari seorang wanita, punya hak yang sama. Kenapa aku lahir dari orang yang miskin? Kenapa dia lahir dari orang yang kaya? Kenapa dia lahir dari anaknya pejabat, sedangkan aku rakyat jelata misalnya? Itu sebenarnya adalah gambaran bahwa ada pembalasan, ada hari di mana semua akan diperhitungkan. Makanya kelompok-kelompok yang baik, komunitas yang baik, majelis taklim yang baik selalu ngingetin itu, selalu meyakinkan bahwa ada hidup setelah ini. Jangan sampai terlena. Apalagi sukanya nyanyi lagu terlena, Bu. Kalau zaman-zaman dulu, kalau saya kan produk jadul juga ya. Ada lagu gimana, Bu? Aku terlena itu gimana, Bu? Masih ingat, Bu? Ku terlena. Salah ya saya. Masya Allah, terlena itu bahaya. Yang pertama apa tuh alat ukurnya? Iman. Ya, iman. Jadi mau gabung apa saja boleh, mau ngaji di mana saja boleh, asal tambah iman, bukan tambah lupa. Yang kedua, setelah iman, apa Bu? Tambah ilmu. Jadi gak itu aja. Sabar terus, syukur terus, ya, hikmah terus yang disampaikan. Nggak ada tambahan lain. Berarti kayaknya perlu dievaluasi deh ini gitu. Perlu dikoreksi atau perlu diusulkan gimana agar tambah ilmunya. Nggak itu saja gitu. Ya, apalagi prakteknya belum terkoneksi. Teori yang disampaikan dengan prakteknya susah. Padahal Al-Quran itu untuk petunjuk hidup manusia, bukan untuk pinter-pinteran aja, bukan untuk lomba-lombaan di TV. Betul nggak kira-kira? Betul ya, betul ya. Islam is way of life atau Al-Quran is way of life. Al-Quran itu ya jalan hidup kita. Ya, jadi kita beragama Islam itu karena kita ingin hidup kita itu bahagia, bermanfaat. Itu. Kalau kita berislam tapi hidup kita kok masih kayaknya sengsara sedunia, kita itu bermasalah ini. Ada masalah dalam keimanan kita, dalam keislaman kita, ilmu kita. Ya, ada nggak Bu di sini Bu yang merasa hidupnya susah gitu, ada nggak Bu? Ada nggak? Jujur aja nih. Tapi nggak usah diomongin, dalam hati aja, kayaknya aku deh ini susah. Nah, kalau kita merasa susah hidup kita terus, ana inda doni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku, maka jadinya akan susah terus. Jadi nggak boleh. Meskipun susah buat enak. Meskipun kurang buat cukup. Ya. Saya ngomong gitu bukan, ya Ustaz nggak pernah merasa nggak pernah kurang, nggak begitu. Ya, semua kita pasti merasa. Orang yang kaya raya ada aja kurangnya. Bahkan kadang-kadang kecenderungannya orang kaya itu kayak nggak merasa cukup terus, pengen terus. Konon katanya 9 naga tuh Bu. Coba ya, itu kan kayanya masya Allah, tapi terus kembangan ini. Ya. Sudah buat Indomie, buat lagi. Ya, buat lagi gitu. Ya. Kongguan sudah terkenal dari Singapura, buat lagi. Nissin, buat lagi. Monde, buat lagi. Satu orangnya. Orang kaya. Masya Allah. Gitu ya. Ibu contoh begitu. Jadi ilmu harus tambah. Ilmu apa? Ilmu apa aja yang penting baik. Ya, ilmu tahsin Quran atau ilmu kebersamaan, ilmu saling menghargai, ilmu mengendalikan diri, emosi, itu harus tambah. Jadi kalau kita gabung di komunitas, di kelompok pengajian atau apa saja, imannya tambah, kuat keyakinan kita terhadap akhirat, ilmu kita tambah. Jadi kalau nggak kumpul itu kayaknya ada yang kurang gitu loh. Kalau nggak ketemu dalam seminggu sekali itu ada yang kurang gitu. Itu berarti komunitas atau kelompok pengajian kita itu udah berkah, insya Allah. Baru 2. Nah, yang ketiga, ya tadi iman, ilmu. Yang ketiga akhlak. Ya, insya Allah saya hafal 6 nih. Akhlak ya. Nanti kalau nggak hafal tinggal buka WA, nanti dikirimin. Akhlak itu apa Bu? Sesuatu yang refleks karena keyakinan akhirat.
Jadi bukan karena adat istiadat atau etika atau sopan santun tata krama, enggak. Akhlak itu beda. Contoh, kalau etikanya orang salaman atau bertemu di Eropa atau di Amerika, laki perempuan cipika-cipiki nggak apa-apa, biasa gitu. Tapi kalau Islam kan nggak boleh, itu akhlak gitu. Meskipun dia di Amerika, meskipun dia di Eropa, salaman biasa, nggak pakai cipika-cipiki. Nah, contoh, itu akhlak. Terus apa lagi? Jujur, itu akhlak. Jujur, amanah, nah itu akhlak. Ya, saling menghargai, ya, tambah baik. Bukan karena aku kenapa menghargai agar aku dihargai, enggak. Aku kenapa berbuat baik agar dia berbuat itu padaku, enggak. Itu bukan akhlak. Itu etika atau adat istiadat aja. Ya, makanya kalau kamu nggak ingin disakitin orang, kamu jangan nyakitin orang. Itu kebiasaan. Kenyataannya kan nggak begitu. Ada orang kita baik masih disakitin, ada bu? Ya kan? Kita udah baikin dia masih nyakitin kita. Ada. Karena itu cuma kebiasaan. Maka yang benar bagaimana? Akhlak. Kalau kita berbuat pada orang, jangan berharap kebaikan dari orang itu ke kita. Berharaplah balasan dari Allah. Tuh. Nabi Muhammad kalau nggak berharap balasan dari Allah, nggak mungkin orang yang sakit habis meludahin beliau terus itu didatangin. Ya kan? Ya beliau lewat ludahin sampai 3 kali, ternyata yang keempat kali nggak ngeludahin lagi, ditanya informasi sakit, beliau didatangin bawa, tapi sebelum datang luar biasa akhlaknya apa? Cari dulu informasi makanan kesukaan dia apa. Wah, disebutin begini-begini, istri Nabi Muhammad disuruh buat, buat makanan seperti ini spesifikasinya lah gitu. Ya, akhirnya dibawa sama beliau, diantarkan Abu Bakar atau siapa itu, ya, ke nenek tadi. Masya Allah, itu akhlak. Padahal beliau selalu meludahi, tapi dibalas dengan kebaikan. Kalau kita lah boro-boro, ya udah game over aja sekalian, game gitu kan, udah sakit gitu kan, sekalian aja game over, udah balasannya itu. Nah, itu nggak boleh, itu nggak akhlak. Jadi akhlak kita harus tambah meningkat. Ada nggak dalam komunitas pengajian itu malah lomba bagus-bagusan kerudung, Bu? Ada nggak gitu? Atau bagus-bagusan baju seragam? Itu jadi gimana ya? Kompak boleh, tapi akhlaknya harus lebih. Tidak boleh terpengaruh. Ya, kalaupun lomba fastabiqul khairat boleh, tapi lombanya harus ditata akhlaknya. Teman-teman, ini kita kayaknya perlu punya seragam khusus ya majelis taklim kita. Harganya sekian. Tapi ingat, ini untuk menyemangati fastabiqul khairat, ngamalkan ajaran Quran agar kita pengajian kita syiarnya bagus. Bagi yang tidak mampu, kita ta'awun, kita saling bantu, kita akan berikan yang nggak mampu. Masya Allah, itu akhlak. Dan yang nggak mampu jangan, nggak usah, saya bisa kok, jangan begitu. Ya udah biasa aja lah, ya, terima kasih kalau diberikan gitu kan, gitu. Jangan terus cari pinjaman ke sana kemari hanya gara-gara pengen beli seragam. Nah, dan akhlaknya nih komunitas ini, majelis taklim kita ini akhlaknya semakin meningkat dengan apa? Semakin paham kondisi masing-masing anggotanya. Gitu ya, semakin paham. Kalau dia lagi habis datang bulan biasanya emosi, ya kita jangan diladenin kalau dia lagi emosi. Sono duduk, ngurusin gue sih rame, ya padahal datang mau ngaji, mau majelis taklim kan gitu kadang-kadang. Nah, ini akhlak. Kalau akhlaknya tambah, insya Allah berarti pengajian kita itu berkah. Iman, ilmu, akhlak. Yang keempat, skill, keterampilan. Jadi kalau kita berkumpul, idealnya kalau ingin berkah tambah baik, itu ada keterampilan baru kita. Contoh keterampilan mimpin tahlil misalnya. Ya, yang belum pernah digilir, latihan biar tambah terampil. Siapa tahu pas kemana, ke saudara atau kemana disuruh. Atau pelatihan mimpin sholawatan atau apa, tambah gitu. Ada keterampilan.
keterampilan mengendalikan emosi juga. Nah, biasa kalau kadang orang yang nggak pernah kumpul dengan banyak orang, kadang-kadang nggak tahu sifat orang itu macam-macam, Bu. Kirain orang itu cukup semuanya gitu. Enggak ternyata. Atau kurang semuanya. Enggak. Kirain orang itu baik semuanya. Enggak. Kirain orang itu paham semuanya. Enggak. Ada juga yang sulit pahamnya. Gitu. Nah, ketika kita kumpul begitu, harus tambah keterampilan kita, skill kita dalam bersosial, ya, bermuasyarah, bergaul dengan orang, ya. Mungkin sekali kita adakan mungkin pelatihan apa, jahit yang belum bisa atau apa, buat apa dan seterusnya lah. Harus ada skill tambahan, termasuk skill dalam berdoa, gitu ya, dalam memaafkan orang, dalam mendoakan orang, itu skill, Bu. Ibu sudah kan? Tadi yang sebelum ngaji ke sini udah saling mendoakan kan masing-masing. Alhamdulillah. Kayaknya senyum-senyum apa lupa ya. Jadi kalau mau kumpul, Bu, doain, Bu, orangnya, Bu. Ya, tadi saya sempat baca itu nama satu-satu, tapi saya nggak bisa bayangin wajahnya, nggak hafal. Tapi wajahnya hanya ini aja. Tapi kalau nama terus wajahnya mana, saya belum hafal. Saya mohon maaf. Ya, tapi kalau sekilas begini kan saya ingat. Itu. Nah, itu bayangkan, doakan ya Allah yang hadir pengajian di Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Pondok Ranji Lestari ini, mudahkan urusannya ya Allah, sehatkan keluarganya ya Allah, dirinya, lahir batinnya, seluruh anggota keluarganya, kumpulkan nanti di surgamu ya Allah. Nah gitu, itu dalam hati aja, nggak perlu diomongin ya Allah, nggak usah dalam hati, tapi itu serius ya dalam hati, karena Allah tahu getaran hati kita ini, Allah tahu. Nggak usah khawatir, nyambung, tapi harus diprogram. Jadi kalau mau datang kemana, nah agar kita lebih mudah khusyuk mendoakan, keterampilan mendoakan orang ini, jadi skillnya ini gimana? Baca Fatihah dulu biasanya, itu lebih mudah, lebih jelas gitu. Al-Fatihah. Kalau tambahin lagi lihadin niya walikul niyatin boleh, atau langsung Al-Fatihah juga boleh. Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah langsung ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, langsung berdoa ya Allah dalam ini. Begitu. Itu skill, itu keterampilan. Lihat orang, bacakan doa. Ibu-ibu kalau lihat orang kaya baca doa atau enggak, Bu, kira-kira? Lupa. Atau kita yang muncul iri aja? Bayangkan banget ini ya, orang kaya gitu ya. Padahal enggak begitu terus, Bu. Ya, kan ada pepatah yang terkenal dan itu nyata. Dalam bahasa Jawa itu pernah dengar, Bu, sawang sinawang. Ada yang dari Jawa, Bu, ya? Wonten, sing saking Jawi sinten? Setunggal. Sinten malih, Bu? Kalih. Sinten malih? Enggak ada, cuma 2 orang yang 3. Ya, napa, Bu? Sawang sinawang niku napa, Bu? Hah? Kelihatan, Ustaz. Hah? Tanaman rumput tetangga lebih hijau. Oh iya, jadi saling sama cara gitu. Kita itu selalu melihat orang itu lebih enak daripada kita. Jadi kayaknya orang itu lebih enak deh kayak gitu. Lihat orang kaya, itu pasti lebih enak daripada saya. Saya susah banget, suamiku enggak seperti suami dia. Ya, istriku enggak seperti dia. Begitu, selalu bayangin gitu. Padahal enggak. Tiap keluarga itu ada masalahnya sendiri-sendiri. Nah, itu fakta. Kalau kita terpengaruh selalu begitu, kita nggak akan pernah merasakan kebaikan. Syukur, bahagia, susah, Bu. Gitu. Jadi sarang-sarang yang ngontrak, lihat yang punya kontrakan, susah. Masya Allah. Coba yang ngontrak lihat yang di pinggir-pinggir, yang jalan yang nggak bisa ngontrak. Dan itu dari Nabi. Ya, kata Nabi, ketika seseorang itu melihat orang lain yang dia punya kelebihan dari Allah berupa harta dan penciptaan yang lebih baik. Jadi harta dan penciptaan, Bu. Jadi Nabi itu mengatakan begini, kalau kamu ketemu, jika seseorang di antara kalian bertemu dengan orang yang diberikan kelebihan harta, 1, ya, wa fil khalqi, dan dalam penciptaan, 2,
Penciptaan itu misalkan dia lebih cantik, lebih gagah, lebih hebat, itu apa, badannya lebih seksi gitu. Itu penciptaan. Ya, maka apa? Falyandur ilaman huwa asfala minhu. Agar segera melihat yang lebih bawah daripada dia. Daripada diri kita maksudnya. Kita nilai lagi lihat, ini kaya banget, enak. Segera ingat ada yang lebih susah daripada diri kita. Itu caranya. Itu caranya, Bu. Jangan dibalik-balik ya. Kayak lihat ke atas kan, kalau di hadis yang berbeda, ya lihat kalau kebaikan lihat ke atas, kalau masalah harta lihat ke bawah. Jangan dibalik, masalah harta lihat ke atas terus. Jadi nanti leher kita bisa sleo. Tuh. Ya bahaya. Jadi keterampilan, skill ya, harus punya keterampilan untuk bersyukur. Jadi ibu-ibu insya Allah ya di majelis taklim Ar-Rahmah ini pandai bersyukur semua, insya Allah. Ya itu yang keempat ya. Nah, ntar lagi selesai nih, kabar Bu ya. Lihat jamnya belum keluar nih. Oke. Yang pertama iman, 2 ilmu, 3 akhlak, 4 skill atau keterampilan. Yang kelima jaringan atau networking. Jadi itu harus dimanfaatin. Jaringan orang-orang baik itu dimanfaatin, Bu. Contoh misalkan saya, jaringan saya apa saja yang ibu-ibu bisa manfaatin. Misalnya sekolah, saya ngajar di Jakarta Multicultural School, sekolah-sekolah ekspatriat anak-anak orang kaya. Ya, andai saja saya kaya, saya pun sepertinya nggak akan memasukkan anak saya ke sekolah itu, gitu ya. Ya, tapi saya ngajar di situ. Ya, kenapa? Karena saya sebagai pengajar guru agama di situ kan. Ya, meskipun nggak setiap hari, saya Kamis sama Jumat aja di situ, siang. Ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu misalkan ada orang yang kaya banget sekolah ini, bisa tanya ke saya, siapa tahu bisa menjadi referensi karena letaknya di dekat kedokteran itu di Gintung itu. Dekat Fakultas Kedokteran UIN. Nah itu jaringan saya. Saya juga ngajar di pesantren. Ya, yang bisa untuk anak yatim. Kalau anak yatim bisa dapat kortingan. Misalnya di Dar El Mansur di Jalan Mandor Tajir. Itu pesantren model gontor. Jadi pelajarannya bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian kerjasama sama Diknas. Jadi nanti jasanya 2. Kalau 6 tahun selesai di sana, ijazah pondok dapat, ijazah SMA terbuka dari Diknas negeri kan, itu juga dapat. Nah, contoh kalau ada yang mungkin yatim atau anaknya pengen sekolah di sana, nggak harus yatim gitu, tapi berbayar kan. Ya, bayarnya nggak begitu mahal, 750.000 per bulan. Itu udah makan 3 kali, udah dibimbing 24 jam, masya Allah. 750. Berarti kalau dibagi 30 hari seharinya berapa, Bu? Seharinya kurang lebih 20.000. 20.000 anak makan 3 kali coba, Bu. 20.000 anak dibimbing selama 24 jam. Jam 3:30 dibangunin untuk tahajud. Ada kegiatan pramuka, ada lomba bahasa Arab, lomba bahasa Inggris, olimpiade matematik dan sebagainya, masya Allah. Itu jaringan. Itu contoh ya. Saya juga ngajar di kampus di Unindra, Universitas Indra Prasta PGRI. Di sana ada beasiswa juga, tapi biasanya sudah setahun ya kuliah, baru nanti bisa ngurus beasiswa itu. Dan di sana murah seperti di Unpam, cuman sepertinya lebih dikenal di sana karena di Unindra itu di tengah kota ya, di Jakarta ya, di Jakarta Selatan sama Jakarta Timur. Jadi kalau Unpam kan di Tangsel ya, jadi bedanya itu. Dan mahasiswanya lebih banyak Unpam. Kalau Unpam ada 95.000 mahasiswa. Kalau di Unindra baru 45.000. Jadi separuhnya. Kalau di UIN separuhnya lagi, lebih dikit lagi. Gitu. Contoh ya, itu jaringan. Jadi saya juga ngajar di STAISEBI, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Bu, di Sawangan. Itu bagi yang hafal Quran 30 juz gratis, mau pilih kuliah jurusan apa aja, akuntansi atau perbankan atau hukum ekonomi syariah. Ya, itu jurusannya ada itu ya. Ada bisnis syariah. Ya, sudah ada S2-nya, bisa online. Ibu-ibu kalau mau kuliah, mungkin ada yang mau pengen nambah kuliah ilmu S1, S2 di sana,
yang ekonomi bisnis bisa online tanpa masuk kelas. Ya, online jarak jauh. Ya, saya termasuk ngajar online juga, yang offline, yang online juga di sana. Itu saya juga di IKADI Bu, Ikatan Dai Indonesia. Mungkin ada yang pengen sekolah ke luar negeri, pengen di Madinah, di Mesir, ya pengen bisa tanya-tanya saya gitu ya. Saya juga di IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ya. Ya mungkin yang mau baca-baca tentang ulumul Quran, atau saya editor jurnal ulumul Quran IJMI pusat ya, yang pusatnya di Jakarta itu. Apalagi ya. Saya juga di Islamic Center Ciputat ya, kemudian juga trainer di LKPNI, Lembaga Kursus dan Pelatihan Nurul Ilmi. Kalau pelatihan public speaking, pelatihan apa nanti bisa. Itu namanya jaringan, Bro. Nanti Bu Lurah punya jaringan apa, Bu Ketua Majelis Taklim punya jaringan apa, itu dimanfaatin asalkan baik. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman, ilmu, akhlak, jaringan, skill, dan yang terakhir adalah produktivitas yang keenam atau karya. Nah, jadi kalau kita berkumpul berkomunitas ini Bu, sebaiknya kita punya hasil, ada karya. Apa karya kita ini? Contohnya istiqomah majelis taklim itu karya juga. Ditambah lagi apa karyanya? Mungkin ada karya khusus dari kelompok majelis taklim ini apa? Misalnya karya di bulan Ramadan itu buat apa? Buka puasa bersama untuk anak-anak jalanan atau untuk ojol, untuk apa itu? Misal itu karya. Ya, atau dikit-dikit nyumbang anak yatim yang di sekitar kita, jangan jauh-jauh. Mungkin ada tetangga kita yang ini yang yatim, hidupnya susah gitu ya. Nah, kita bisa urunan, itu karya. Betul. Nah, 6 itu indikator yang luar biasa, alat ukur ya untuk mengetahui kira-kira kita itu udah berkumpul semakin berkah atau enggak. Ya. Nah, dengan itu insya Allah. Terima kasih Bu. Mohon maaf ya. Kalau agak terlalu lama, belum sampai 1 jam sih, ya kurang ya 10-an menit lagi. Kalau kira-kira Ibu ada yang ditanyakan boleh. Nah, Bu. Ada 6 ya. Saya ingatkan sekali lagi. Pertama, iman, ilmu, akhlak, skill atau keterampilan, jaringan atau network, dan yang ke-6 produktivitas atau karya. Insya Allah. Ini kalau kita terus kita ingat, ya kita tulis di buku. Kalau kita kumpul dimanapun itu jadi pertimbangan kita. Tambah iman enggak? Tambah ilmu enggak? Tambah akhlak enggak? Tambah jaringan enggak? Tambah skill enggak? Tambah produktivitas atau karya atau tidak? Insya Allah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Nanti mohon dibagikan ya Bu ya itunya. Catatan-catatan kecil di grup. Nanti mohon dipelajari. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.